Orang yang melihat pertarungan itu terkejut, bahkan Blake Chen dan Tuan Qian seorang master tingkat dewa saja menghelakan nafas dingin. Di atas tanah terlihat sebuah telapak tangan yang berukuran besar yang jelas. Untuk pemimpin pengawal itu bahkan tidak menyisakan tulang sedikit pun. Keadaan halaman itu juga berubah menjadi hening. Orang dunia rahasia Kunlun sama sekali tidak menyangka kekuatan Cameron Lin sehebat ini. Serangan seluruh kekuatan dari pemimpin pengawal itu ternyata bisa dikalahkan oleh Cameron Lin dengan mudah. Selain itu pemimpin pengawal itu langsung dibunuh olehnya. Tindakannya ini sama saja dia tidak memandang keluarga King sama sekali. Beberapa keluarga yang tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga King tersenyum sinis meskipun ada sebuah perjanjian yang mengatakan sebelum gua surgawi terbuka mereka akan berdamai, namun mereka merasa senang melihat keluarga King kesusahan. Wajah Marwin King terlihat kusam, dia menahan amarah dalam hatinya, memberi perintah kepada orang tua yang berada di sisinya, berkata, Tuan Lei, habisi orang yang ada di depan, berani menyerang keluarga King maka mereka tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Baik, Tuan Muda. Tuan Lei menganggukkan kepala, berjalan ke arah luar halaman. Orang-orang dari keluarga lain ketakutan melihat ke arah Tuan Lei. Henry Lei cukup terkenal di dunia rahasia Kunlun. Serangan terakhir pemimpin pengawal tadi yaitu pedang penghancur petir ungu yang dibuat oleh Henry Lei dengan kekuatan yang sangat kuat. Ketika masih muda Henry Lei juga merupakan seorang master, dengan kultivasi biasa menjadi seorang dewa manusia dan memiliki reputasi yang tinggi, sampai dia diterima oleh ayah Marwin King menjadi seorang master daratan dewa, dan selalu menjadi pengawal yang selalu berada di sisi Marwin King. 10 tahun lalu Henry Lei adalah master tingkat tengah manusia dewa, setelah bertahun-tahun berlalu mereka sudah tidak bisa melihat lagi berada di tingkat mana kekuatan Henry Lei. Selama Tuan Lei turun tangan, maka bocah yang ada di luar pasti mati. Murid keluarga Gan berkata sambil menggoyangkan kipasnya. Benar sekali, selama Tuan Lei turun tangan, maka semuanya akan lenyap. Ayo kids lanjutkan pesta kids, jangan sampai pesta ini hancur karena masalah yang ada di luar. Limeng Feri juga mulai buka suara. Saat ini Limeng Feri juga sudah berada di tingkat manusia dewa, dengan dibudidaya secara tertutup, dia terlihat tidak ada bedanya dengan orang luar, hanya saja dia terlihat tidak memakan orang, seperti bidadari yang ada di atas surga. Setelah Limeng Feri buka suara, orang yang berada di halaman mulai bersulang lagi, tidak peduli orang keluarga King ataupun orang dari keluarga lain, mereka semua bersedia menghargai Limeng Feri. Hingga saat ini para penonton baru mengeluarkan suara terkesima. Sangatlah kuat, pantas saja dia bisa menjadi orang nomor 1. Sebelumnya pemimpin pengawal itu sangatlah sombong, sekarang dia sudah dipukul mati oleh Tuan Cameron seperti sebuah lalat. Beberapa orang yang merasa tidak puas dengan orang Wonderland memberi komentar dengan senang, melihat ke arah pemimpin Wuji Gate dan beberapa pemuda lainnya yang berdiri di depan pintu dengan sembrono. Rasa putus asa mereka tadi mulai hilang, mereka menjadi bersemangat. Wajah para pemuda jenius itu terlihat buruk, mata mereka sedikit bersinar. Ada beberapa orang di antara mereka merasa menyesal mengikuti John Kang kemari. Jika nanti Cameron Lin ingin balas dendam, apakah dia akan menganggap mereka menjadi seorang musuh dan membunuh mereka? Orang Wonderland hanya begini saja. Cameron Lin menggelengkan kepala, menggerekkan sudut bajunya, lalu melihat ke arah dalam halaman dengan tatapan yang datar. Anak muda, nada bicaramu cukup tinggi. Bayangan tubuh Tuan Lei perlahan-lahan muncul di depan pintu halaman, melirik sekilas Cameron Lin yang berdiri tidak jauh dari sana, tatapan mata terkejut bersinar sekilas di matanya, lalu menatap tajam ke arah para master yang berada di sekitar sana, dengan tajam berkata, semut dunia sekuler saja berani mengomentari orang Wonderland kami cari mati. Setelah itu pedang panjang di belakang tubuhnya keluar, lalu sebuah naga petir ungu keluar dari sana. Tubuh naga petir itu memancarkan cahaya yang langsung menutupi seluruh master yang berada di luar halaman. Beberapa master yang berdiri dekat dengan cahaya itu membuat tubuh mereka tertekan dan tidak bisa berdiri. Ketika melihat cahaya petir itu semakin mendekat membuat mereka semua ketakutan.
Beberapa master tingkat dewa yang sedang bersembunyi juga tidak bisa duduk dengan tenang, lalu seorang orang tua yang mengenakan jubah keluar, berteriak, orang tua ini ingin menangkap kita semua, semuanya ayo kita serang bersama, jika kita tidak menyerang maka kita semua tidak akan ada jalan untuk hidup lagi. Seiring dengan lelaki tua berjubah itu bersuara, ada belasan orang keluar dari kerumunan, mereka semua adalah master tingkat dewa, master dari barat dan timur semuanya ada, jika bukan karena Tuan Lei yang tiba-tiba menyerang semua orang, mereka tidak akan muncul. Beberapa master tingkat dewa ini menyerang bersama cahaya pedang, mantra percikan api, bola es semuanya menyerang ke arah naga petir, namun ini semua tidak bisa menggetarkan naga petir sedikitpun. Mereka hanya melihat naga petir itu menyerang ke arah mereka. Ketika orang-orang itu merasa kecewa, Cameron Lin tiba-tiba buka suara, berkata, orang tua, kamu hanya memiliki kekuatan begini solo. Setelah itu dia langsung mengeluarkan serangan kepada naga petir. Huhuhu. Di udara terdengar suara roda gerindra yang berputar, seperti sebuah roda raksasa sedang berputar di atas langit, lalu melihat sebuah telapak tangan berwarna putih yang besar dan mengarah ke naga petir. Cih! Naga petir melihat telapak tangan putih meraung, dia langsung menyerang ke arah telapak tangan putih itu, namun telapak tangan putih itu di bawah kendali Cameron Lin berhasil menghindar dan langsung menyerang ke leher naga petir, tidak peduli seberapa kuat naga petir itu berjuang, telapak tangan besar itu tidak bergerak sama sekali. Naga petir meledak. Wajah Tuan Lei tidak berubah, tubuh naga petir itu mengeluarkan sengatan petir, lalu telapak tangan putih itu langsung menghilang di udara, lalu naga petir itu seketika langsung meledak, lalu petir memenuhi udara. Cih! Cameron Lin mendengus kasar, ketika telapak tangan putih itu menghilang, tubuhnya bergabung dengan pedang, lalu cahaya pedang itu menerobos udara dan langsung membersihkan cahaya petir yang memenuhi langit. Terima kasih atas pertolongan Tuan Cameron. Blake Chen melihat keadaan ini langsung berkata dengan hormat kepada Cameron Lin. Mereka semua tadi sudah berjalan di depan pintu kematian, jangankan naga petir, mereka bahkan tidak bisa menahan cahaya petir itu. Terima kasih atas pertolongan dari Tuan Cameron. Tuan Cameron tolong bunuh orang itu, bantu kami balas dendam kepadanya. Ada orang yang berlutut dan memohon kepadanya. Tolong Tuan Cameron turun tangan. Satu persatu master berlutut di lantai, bahkan ada seorang master tingkat dewa berlutut di atas tanah. Serangan orang tua tadi sangatlah menyeramkan, jika tadi Cameron Lin tidak turun tangan, maka serangan tadi paling tidak bisa membunuh banyak orang. Tuan Cameron, orang Wonderland bukanlah manusia. Tuan Qian juga berkata dengan sedih dan merah, mereka seorang master sulit untuk menghindari kematian ketika sedang bertarung, tapi tidak begini juga dibunuh tanpa ada alasan. Orang Wonderland sama sekali tidak memandang orang dunia sekuler seperti manusia. Aku tidak ingin pergi Wonderland, aku ingin pulang. Seorang pemuda jenius buka suara, lalu berlari ke arah kerumunan. Tuan Cameron, pergi ke Wonderland bukanlah keinginanku, semoga Tuan Cameron bisa mengampuni kami. Orang Yerin Yan langsung berlutut di lantai dan berkata kepada Cameron Lin. Dia awalnya adalah seorang dunia sekuler, setelah melihat sisi sebenarnya orang Wonderland membuatnya merasa benar-benar kecewa.